Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi
sak temene wong-wong sing mengatakan menungso yang mengatakan qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang mencipta kami ini adalah orang itu harus mastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, harus konsisten. Kemarin sudah kita bahas bahwa konsisten itu apa? Konsisten itu bisa pertama istiqomah, selalu melakukan itu. Satu, yang kedua atine ini, atine sumpahnya qalu rabbunallah dengan ucapannya itu sama. Pertama. Yang kedua ucapannya kalau perbuatannya kudu sama. Lek atine karo ucapane gak padha, atine apik ucapane elek, barangkali atine elek ucapane apik, itu beda lagi. Munafik itu. Jadi harus sama, itu konsisten. Nah, di dalam surah Hud disebutkan konsisten itu adalah bisa meletakkan dirinya pada posisi di tengah, seimbang. Jadi gak oleh karena qalu rabbunallah saking dia itu karena dia menyatakan bahwa Rob kami adalah Allah, ono masjid terus ora oleh, ono masjid orang yang berkaidah boleh, karena masjid ora oleh, harus seimbang. Ini perseimbangan itu dalam segala hal. Ya, menghias diri gak seimbang ya tidak boleh. Ya, berlebihan, bengesi kenemenen, ya tidak boleh. Harus seimbang, semuanya seimbang. Pakaian juga begitu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang, harus seimbang. Itulah. Dan tidak bisa orang itu membuat keseimbangan kecuali mereka mempunyai pengetahuan. Ya toh, moderasi di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah tidak akan bisa itu menentukan di tengah-tengah kalau tidak tahu tepinya, gitu kemarin kan gitu. Kalau di sini Mas Anto, di sini saya, di sini Mas Danang, yang tengah-tengah siapa? Nah, kalau tidak ada Mas Anto, tidak tahu Mas Anto tidak, ya karo. Nah, itulah perlunya kita harus belajar di situ. Nah, orang yang demikian itulah itu yang mereka akan diberikan hadiah oleh Allah, diwarisi surganya Allah. Mereka kekal di dalamnya, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat selanjutnya ini adalah menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada orang tua. Ini anak yang termasuk anak apa namanya? Anak yang berbakti pada orang tua, anak yang soleh. Ya. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wassaynal insan, wa wassaynal diwasiatkan, sudah kami wasiatkan. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan kebaikan, wasiat. Wa wassaynal, pesan wasiat, Allah memesan kebaikan kepada insan. Insan itu manusia, berarti semua manusia. Ya toh? Bukan orang mukmin saja. Masih wong mukmin, masih wong kafir, masih non muslim dan lain sebagainya, sembahyang kak sembahyang, itu diwasiatkan oleh Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan, supaya berbakti. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya, orang tuanya ibu bapaknya. Itu diwasiatkan. Jadi semua itu sepakat
kalau kita tuh harus berbakti, bukan berbuat baik loh ya. Tidak, apa berbuat baik yang berbakti? Kalau berbakti itu aslinya artinya menyenangkan orang tua. Kalau berbuat baik, ya berbuat baik, tapi belum tentu menyenangkan. Menyenangkan berbuat baik, marno orang ngereken, gak ngereken pituture wong tua itu tidak menyenangkan. Jadi berbuat baik itu berbakti itu menyenangkan orang tua, artinya begitu. Jadi siapapun harus menyenangkan orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tua itu ternyata bukan muslim, minta diantarkan ke gereja, apa jadinya? Diantarkan. Harus diantarkan. Ya tak, harus diantarkan. Loh, itu kan itu tidak boleh. Tidak boleh itu karena itu kan kejahatan, bukan keburukan, bukan orang-orang muslim, bukan. Itu kan neraka menurut Quran dan demikian. Oh, tidak boleh, harus. Allah tidak suka melakukan seseorang melakukan ibadah kepada Allah tidak dengan tulus, tidak suka. Bapak jangan gamis bu, gamis pak, apa arah tak teronang gereja, nang masjid lain. Sehingga karena terpaksa sholat di masjid ini, Allah tidak suka. Allah tidak suka seseorang yang memaksakan karena terpaksa mereka itu menyembah kepada Allah, tidak suka. Jadi biarkan. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi yang Allah akan menerima itu akan apabila dia itu memang tulus dan ikhlas. Lah ini seringkali saya menasihatkan kepada keluarga saya itu, ojo terpaksa, sholat tahajud jangan kalau terpaksa. Kalau ini barangkali ini juga terpaksa kan? Jangan. Semangat, jangan terpaksa. Kadang-kadang kan ada kawan turun dikit wis bisa menung. Jangan rasa terpaksa, karena Allah tidak akan menerima orang terpaksa. Nah ini. Nah kalau memang dia meminta supaya diantarkan ke gereja, antarkan, atau kemana saja antarkan itu. Ya. Hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, kenapa begitu? Nah, di sini dilanjutkan ayat itu kedua orang tua. Apa? Ibu bapaknya. Sekarang saya tanya, kenapa kok tidak bapak dan ibunya? Karena pengorbanannya. Ibu lebih dekat kepada anak dan anak itulah sangat butuh kepada ibu. Ya coba itu. Ya apa? Menyusui yang mengateni pokoknya itu. Satu. Yang kedua, sang ibu itu cintanya ibu kepada anak itu naluri. Perasaan wis gawan itu naluri. Lek orang bapak kepada anak emosi. Mulane coba, anak itu kalau bersalah terus minta maaf kepada ibu, ibu mesti memaafkan. Lek anak, lek bapak gak. Lho kan silakan terus nangis kon. Coba sekarang perasaan ibu kalau bapak. Lek anaknya gak boleh-boleh itu, sapa sing selalu boleh? Ibunya. Lek bapak nih, kok bapak arek gak boleh? Arek wis gede, jarno mesti ya toh. Betul gak? Nah, emosional. Takono bapak itu. Itulah. Makanya ini yang dijulukan mesti ibu bapak. Kenapa begitu itu? Nih, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, ini kurha itu apa? Kurha itu seneng. Lek karha susah. Nah, karha itu gak seneng. Kurha susah. Jadi apa itu? Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Tapi yang ini seneng. Mengandung susah enggak? Susah. Coba lek gak percaya wong lanang kayak ono kelopo ini penting ngono. Turu yo gawon, nang toilet yo gawon, lunga nang gawon yo apa rasane? Itulah kata-kata ya Allah berpikir, lah wis koyo ngono iku lho kok seneng sih kok wedok. Nek seandainya Allah memberikan wegah, ora gelem lahir kapok wis aku lah.
kapok lagi kapok tapi seneng dia tuh walaupun susah sengsara itu seneng itu. Mulanya di sini dikatakan kurha bukan karha. Lek karha itu pegang susah, tidak senang hatinya itu karha. Lek kurha jadi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha bukan wa wada'athu karha. Itu mempunyai perasaan itu ya Allah. Allah memberikan itulah rahmat Allah, itulah kuasa Allah. Kok iso kaya ngono? Lah wong lanang cobaan agak percaya itu. Merono-merono gawe nggawa tekan. Wis itu. Makanya di sini ibunya itu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah, tapi hatinya senang. Wa hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya sampai menyapainya salasuna sahra adalah 30 bulan. 30 bulan. Mengandung sampai nyape, melahir nyape 30 bulan. Nah, sekarang ada yang mengatakan itu menyusui berapa 2 tahun? 2 tahun. Berarti 30 bulan dikurangi 24 bulan tinggal berapa? 6 bulan. 6 bulan ini sudah wujud manusia hidup. Seandainya lahir dalam bulan ke-7 6 bulan itu berarti mereka itu sudah bisa sempurna. Nah, mulai itu satu ciri ya. Kalau toh memang si entas rabi dadak 6 bulan lahir ini gak berarti mesti diculik itu. Kecelakaan. Dan di sini itu adalah 30 bulan. Nah, nyampenya nyusulnya kan 2 tahun. Nah, itu berarti wis dikono wis wujud arek ana di jero weteng iku 6 bulan itu. Nah, itu. Hatta sehingga idza balagha asutahu, apabila dia telah dewasa. Nah, ini orang sing soleh. Apabila telah dewasa, kapan dewasa itu? Nah, ini umurnya itu kalau di sini disebutkan wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun. 40 tahun sempurna. Mulai Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Arba'in itu di Madinah itu arba'in itu kan 40 waktu. Terus apalagi sampai itu Nabi Musa mendapatkan wahyu 30 puasanya ditambah 10 40 tahun ini 40 tahun nilai 40 ini kesempurnaan manusia, kesempurnaan akal. Nah, ini wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun si anak itu, maka apa yang harus dilakukan si anak kepada orang tuanya, kedua orang tuanya? Qala Rabbi, dia berdoa ya Rabbu. Nah, itu ya Rabbu. Nah, ya Rabbu auzi'ni, tunjukilah aku, berikan hidayah kami ini, tunjukkanlah aku ini ilham an askura nikmatakal lati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat panjenengan yang telah panjenengan berikan alayya kepadaku wa ala walidayya dan kepada ibu bapakku. Yaitu wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku dapat berbuat amal ya soleh yang engkau ridhoi. Nah, ini orang anak yang baik. Dia tidak ada lagi meminta kepada Allah itu. Nah, supaya diberikan ilham, diberikan pengertian, aku ini bisa malah bersyukur dumateng panjenengan, iso berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. Berarti amal soleh itu ono sing tidak diridhoi. Nah, ini saya jelaskan sekarang. Amal itu apa sih amal itu? Amal itu menggunakan daya Allah, daya pikir ilmunya, daya hati perasaannya, daya kolbu, daya hidup kesemangatannya, daya fisik adalah tenaganya. Itu menggunakan daya soleh itu yang bermanfaat. Nah, itu sama soleh, tapi yang koridoi. Nah, kalau orang koridoi begini. Sekarang ini lulus ujian itu nilai berapa? 6 lulus ya? Iya 6 lulus, itu diterima masih lulus itu. Tapi sing diridhoi nilai 9 diridhoi. Ya jelas ya.
Iya. Jadi boleh kamu lulus itu wis diterima kamu itu karena nilai 6, tapi sing paling diridhoi disebut-sebut itu nilai 9. Ini diridhoi. Nah itu. Nah, jadi jenengan bisa diterima apalagi kalau jenengan bisa mencapai nilai 9. Wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan kepada anak cucuku lainnya. Kalau sudah umur 40 itu begitu. Selalu berdoa begitu. Inni kuntu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat dumateng panjenengan dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini bertobat dumateng panjenengan. Merasalah dirinya itu banyak salah kepada Allah. Kenapa banyak salah? Banyak yang belum aku syukuri dumateng Allah. Aku banyak kurang bersyukur atas pemberian Allah. Banyak kita menggunakan hal-hal yang lain yang mestinya tidak kita gunakan itu. Maka di sini tobat ya Allah, mohon ampun kami ya Allah. Dan aku berserah diri. Allah berserah diri itu. Berserah diri itu menyerahkan dirinya pada Allah. Karena tidak layak. Bagaimana cara ini mengagungkan Allah? Bagaimana kita menyembah Allah ini? Karena sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in nikmatallahi la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ka iso ya Allah menghitung nikmat panjenengan dumateng yang engkau panjenengan berikan dumateng kula ya Allah. Tetapi kalau saya ini hanya cuma beginilah yang melakukan itu. Maka dari itu saya merasa punya hutang ya Allah. Saya tidak bisa membuat sesuatu apapun, hanya kuserahkan diriku dumateng panjenengan. Itulah keserahan ini. Ya toh? Jadi gak cukup lek aku hanya cuma begini ya Allah. Atas kenikmatan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula niki tidak mencukupi dengan kebaikan saya dumateng panjenengan ya Allah. Maka saya merasa punya hutang, kuserahkan diriku dumateng panjenengan. Itu loh berserah diri, Pak. Jelas ya? Itu sebenarnya itu berserah diri. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa tasidqil ladzi kanu yu'adun. Ulaika, mereka itulah orang-orang seperti itu, ya tahu ini maksudnya. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana, orang-orang yang kami terima dari amal baik mereka yang terbaik. Ya toh? Ma'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga. Orang yang demikian itu yang akan dimasukkan oleh Allah termasuk golongan orang penghuni surga. Ini kalau penghuni surga begitu. Wattasidqil ladzi kanu yu'adun, ini merupakan sebagai janji Allah yang benar yang telah dijanjikan kepada manusia, kepada mereka. Itu. Nah, itu janji Allah. Jadi janji Allah di dalam surat Tobat itu diterangkan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang akan mendapatkan surga bagi orang yang bertakwa kepadanya. Setelah itu berbicara ke anak yang durhaka. Jadi ono itu anak sing soleh, anak yang durhaka. Memang Quran selalu menyandikan itu. Nah, ini bisa jenengan tiru yang mana yang lebih baik. Nah, ini anak durhaka. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani Allahi wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Walladzi, dan orang yang qala berkata liwalidayhi kepada dua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ufin, apa ufin? Uf itu ucapan satu kata yang mengandung apa itu? Mengandung kejengkelan. Uf, lagi ini gak uf, lagi ini, gitu. Apa itu? Apa
balik iku anu kudu ngremus. Kudu ngremus menungso. Itu mengandung satu nafas yang mereka kejengkelan. Kulama bagi kamu keduanya. Nah itu kepada orang tuanya cuma mau tuwek jengkel non. Keimangan gini gak cocok, keimangan gini gak cocok. Itu loh. Itu tinggal deh. Nah ini. Apa idam ini? Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku? Nah setelah ngomong itu sing arek lanang arek sing apa sing durhaka itu. Apa kon kate ngomong ambek aku, memperingatkan aku. Aku khroja bahwa aku akan dibangkitkan di kubur. Iku dosa kok aku dilebokno neraka ning kubur, dibangkitkan di kubur. Waqat khalatil qurun, padahal sungguh telah berlaku beberapa umat generasi-generasi itu mingkotli sebelumku. Ya toh? Dan ternyata mereka tidak dikeluarkan dari kubur, tetap mati di kubur. Gak ono sing kok urip maneh kok aku dibalas karena aku nang wong tuwa iku. Wa huma yastaghitsanillah, lalu kedua orang ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jarine si bapak itu. Ya Allah, bukakanlah hati mereka ya Allah. Sadarkanlah mereka ya Allah. Ya, tobatkanlah. Berikan jalan kepadamu ya Allah supaya mereka tidak buat lagi seperti itu. Nah, itu. Supaya dia bertobat. Wailaka, celakalah kamu. Ya. Percayalah kamu nak. Jadi binasalah kamu nantinya. Berimanlah percaya ya Allah. Jadi kepada hari berbangkit yang ditentukan oleh Allah. Inna wa'dallahi haqq, temene janjine Allah itu bener nak. Fayaqulu ma hadza, lalu dia berkata, ini tidak lain. Oh, Bu, Pak. Ini tidak lain ada kepercayaan mitos. Nah, wong kowe ora genah ta kok. Illa asatirul awwal. Iki hanya dongengan-dongengan orang dahulu belaka, itu mitos. Lek salah lho, mesti harus dikandani salah, tidak salah. Masih tuwek dikandani ngono. Masyaallah itu lho, gak oleh lho. Ya, cuma kamu harus ingat bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah demi kebaikan anaknya. Ya toh? Masih tapi ada keterbatasan ilmunya. Masih dan itu sebenarnya ada kesirikan. Nah, kon radio dinone iki wetone kene karo arek dokter kon iki iku karepe si wong tuwa iku baik ojo sampai anake itu harus kita hargai. Tapi karena pengetahuannya terbatas si orang tua kita itu gak oleh nyentak-nyentak apa sampe rumah, apa sampe kubur, gak oleh sharing iku. Tidak boleh. Nah, tobat itu dilihat. Terus bagaimana Pak Afif untuk membimbing orang tua saya supaya tidak begitu? Ingat prinsip apa sejak apa itu Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu. Walaupun dia sirik ini, tapi mereka tidak menyakiti hati. Apakah tidak? Aku itu Pak mendapatkan wahyu dari Nabi Ibrahim. Aku ini dapat wahyu Pak untuk menyembah Allah Tuhan Sang Pencipta alam. Gak ono si Nabi Ibrahim Pak ojo nyembah patung iku. Iki sirik ora. Ucapan aku mendapatkan wahyu dari Allah. Aku mendapatkan hidayah saka Gusti Allah supaya aku menyembah kepadanya. Lho, kon ngelarang aku tanah? Jarene si bapak. Lek kon nanti pancet si urek-urek kaya ngene iki kon nyingkri teko ngarepku. Masih aku nyingkri Pak aku teko senep sampe tak dongakno Pak. Ya ta? Akhirnya didoakan saja uranglah ayat itu. Hei Ibrahim, wong gak ojo ndongakno wong sing kafir. Mereka begitu saja. Itu begitu. Jadi kamu harus tetap berbuat baik kepada bapak ibumu, orang tuamu. Itu. Lagi anak durhaka begitu. Iku gak ono iku lek wong salah itu harus salah. Nah, iku supaya sampeyan gak nyemplung nang neraka, maka tak kanakno iki supaya gak nyemplung neraka, Pak. Bu. Bener gak itu? Iku jenengan pikir. Iki anak durhaka itu begitu. Gayane koyo nyelametno bapakne. Tapi asline ku wegah ngingoni anak apa wong tuane. Ngrepotno. Kadang-kadang saking wegahe wis dekne
pantai apa? Panti. Pantai Jompo. Panti. 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 Pantai. Panti di Panti Jompo. Andane MA ngene iki. Panti Jompo. Tak angen-angen tekak ngene. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Ulaika alladzina haqqa. Nah, mereka itulah orang-orang ya, anak-anak sing durhaka yang telah pasti alaihim ketetapan atas mereka ya qaulun ketetapan atas mereka yakni ketetapan azab fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins itu bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Innahum kanu sesungguhnya mereka adalah orang-orang sing rugi loh. Jadi lek duwe bapak duwe ibu iku aja sampai rugi. Iku surga itu bapak ridallahu birrul jangan sampai masuk jenengan utangi buat mari bahasane nek nanti ya mana urip alhamdulillah penak. Jadi cek iso mangan iso ngrasakno wong tuwek ojo sambat ning karepe wong tuwek ya ta ya apa kan nang dhewe to sumber repot sing nyambut gawe ngoni wong tuwek dadak wong tuwek dikakno repot nyambut gawe rene ora oleh kepayoan wis opo iki dongakno tak apa dongakno tak apa. Jangan, nggak harus ya apa aja, ya apa, alhamdulillah, oleh kok sing, waduh, jadi wong tua itu ngelek itu kan, ngelek apa jadi iso kolu, ngelek api, itu, jangan begitulah, kon sambat wong tua ya iso biar, ojo sampai, nah ini lah. Jadi orang-orang yang demikian itu disediakan oleh Allah neraka rugi. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah kita itu berbuat yang demikian? Pasti pernah. Nah, pernah. Cuma ada ukuran-ukurannya. Tapi yang cepatlah kalau masih orang tua masih hidup, cepatlah kamu memohon maaf kepadanya. Masih ono ukuran nih, tapi orang ukuran kau bejat. Wong sing diterangno ini bejat betul itu. Sampai menyatakan menengok. Maka mintalah ampun kepadanya. Terus apa? Kalau kita itu sudah meninggal orang tua saya, tapi suatu hidupnya kan di jalur sepuro. Terus bagaimana kebaktian kita kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia? Pertama jelas orang yang soleh dan solehah ini adalah mendoakan jalur. Yang kedua pertama. Tapi tidak hanya cuma cukup doa itu saja. Yang kedua, apa sih keinginan orang tua dilaksanakan? Pertama yang harus dilaksanakan, rukun anak-anak yang tuwek bener kan? Ono ibu bapak iku nak, kok besok aku mati kok geluto karo anak. Ono kan? Rukun. Balik-balik aku. Mau wong tuwek mati itu mesti pecah. Rukun. Sadarilah kalau memang berdia begitu ya sudahlah. Jangan mati. Gak kena di kandang ini, gak kena dia mesti ngeyel lagi biasa itu perkara apa ini? Warisan. Lama kan gawe sakarmu nek ada silakan. Itu harus rukun, itu ciptakan itu yang pertama. Yang kedua, laksanakanlah hubungan dengan saudara bapak dan ibu ini. Bapak nih, kon sing apik ini adik bapak, ini bapak ibu, itu rono. Nah, bagaimana kita ke sana ini gawakno panganan, nah itulah jenenge berkat. Ya, murono. Jadi yang baik dengan saudara itu gawakno. Jadi kebaikan seseorang dengan orangku diciptakan dalam bentuk sedekah. Sing sering nyambangi kakang nih bapak, kakang nih ibu, adik nih bapak, adik nih ibu terus begitu. Itu atau hubungan silaturahmi. Mulane sekarang ini ono dibentuk bani ya
Bani A, Bani B, Bani C itu begitu supaya tidak kesulitan dibentuklah akal sehat membentuk bani-bani itu maksudnya begitu. Itulah termasuk anak yang soleh dikala orang tua kita sudah meninggal dunia. Itu baru kelanjutannya ayat berapa ini? 19. Walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan bagi masing-masing mereka setiap orang itu ono darajatun, ono tingkat-tingkatane. Wong mukmin juga ono tingkat-tingkatane, wong kafir juga ono tingkat-tingkatane. Dosa karo wong tuwa iki yo ono tingkat-tingkatane. Ono sing nemen, ono sing gak karuan, ono sing ya apa ya gak masalah kan. Ya iki ya dosa. Ya kita minta sama. Darajatun mimma amilu, menurut apa yang telah mereka kerjakan, waliyuwafiyahum, dan agar dia mencukupkan bagi mereka, Allah mencukupkan bagi mereka a'malahum, pekerjaan-pekerjaan mereka, wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tiada dirugikan. Tetap kamu akan mendapatkan pahala kepada orang tua itu. Gitu. Itu Allah itu baik, Allah itu tidak kejam, Allah itu tidak kejam. Tetapi yang ngono karena kebaikan itu tidak diremehkan. Dumeh Allah itu baik, maha bapak ibu sayang ambil aku bagus tak tolongin kita. Ya kadang kepegelen ono iku ono di kejadian di Pondok Bulan. Saking pegelen nang anake maru kena narkoba itu. Oh dicekel karo polisi, maru dhek. Ya apa anak sampean mbah wis cek kapok yo. Buah wis ora tak urus. Kok diamno diurus sik iso metu kan. Buah becek ning apa pegel wis kapok wis tuwuk ngono. Itulah jangan burekan. Ojo dumeh. Allah itu sayang kepada kita ngeremehno kesayangan. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Ingatlah kepada orang-orang kafir itu, dia nanti akan dihadapkan neraka. Di sekong ingkar orang nuruti ke nasihat Gusti Allah. Itu didapkan neraka. Baru dihadapkan neraka itu azab. Ya ini lah, apa tidak itu merasa bahwa aku ini kok gak bisa merasakan kenikmatan. Allah menjelaskan, azhab tumiku, kalian telah menghabiskan itu. Apa itu? Thayyibatikum, rezeki yang kalian yang baik itu. Fi hayatikum dunya, dalam kehidupan dunia. Ya kan? Wastamta'tum, kalian itu wastamta', dan kalian telah senang-senang bersukaria dunyamu sing kamu peroleh yang ada pada dirimu, kamu gunakan untuk berfoya-foya. Bima kuntum takbirun, karena kalian telah menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa kebenaran. Wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian telah fasik, salah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan agama, itu fasik. Nah, ini orang kafir sehingga itu baru dilepon neraka, dijatuhkan neraka, mengatakan begitu. Oh, wis entek kesenenganmu kontek nang dunya, kon berkoya-koya. Ya toh? Sehingga apa yang harus kita ambil pelajaran di sini? Jangan kamu berfoya-foya. Ojo sampai berhidup berlebih-lebihan. Wis duwe sotil ora perlu tuku sotil meneh. Wajan wis ana pira sak renteng tuku meneh wajan. Kan begitulah. Kenapa kok saya angkat wajan itu? Karena si mata pasar itu sapa bapak? Sapa sing mata pasar itu? Ibrahim bapak. Kerajaan. Jadi itulah, jangan berfoya-foya, gunakan. Ini saya ingat, saya tidak Umar bin Khattab. Begitu haus itu akan minum air.
Ada turun ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, gak sido didekek wis gak wis engko aku gak iso merasakan segarnya nikmat surga, gak sido. Ingat begitu, ingat ini. Jadi maksudnya jangan kau habis-habiskan. Silahkanlah kamu bersenang-senang, cuma ojo berfoya-foya, ojo sampai lari dengan Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang boleh tanyakan, atau silakan bertanya. Ada Pak, ini masalah keluarga. Misalkan di keluarga itu ada anak dikasih nasihat ibu, Ya. kadang anak itu kan bukan maksud membantah bisa, tapi ibunya itu memperlakukan dengan kekerasan sehingga anak membantah. Terus seorang laki-laki mengingatkan oleh ibunya, anak jangan dibela. Maksudnya ibunya mengucapkan kadang menyakiti anak, kan ada di, saya pernah baca itu di Jabir atau Jabir itu durhaka orang tua terhadap anak itu ada, karena kadang-kadang menyakitkan sehingga anak kan terkontaminasi mabuk, tersakiti. Jawab bisa mabuk kan anak jadi sakit. Nah, kita perlu jawabin. Terus seorang suami itu memberikan dan itu ibu itu anak jadi belani. Nah, terus sekarang ini pertanyaan saya, kalau kita memperlakukan anak seperti raja, karena orang bilang oh jadi manja anak gitu ya, di raja, terus saya baca besok kita disuruh banyak Allah akan dilakukan seperti raja, tapi dengan dididik supaya anak menjadi soleh dan soleh apa ya. Nah, pertanyaannya satu, apa itu benar kalau membimbing anak dilakukan seperti raja, dimanja, tapi agama tidak berjalan? Besok apakah betul itu dilakukan sama Allah seperti raja? Itu aja benar. Ya. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita perhatikan bahwa sadarilah adalah fitrah seorang ibu itu cintanya kepada anak naluri wis gawane misalnya. Jadi mulai kenapa sekarang sesama sesusuan itu tidak boleh dinikahkan? Apa itu? Ya, karena dekatan sing ibu itu, apa nyusoni itu, deg jantungnya itu sama deg itu. Apa itu jadinya? Dekapan itu. Tapi bagaimana kalau memberikan susuan, kalau dituku susu botol itu terus dicetak itu yang penting itu dekapannya ini. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi 5 kali sampai digeleget 5 kali itu tidak boleh dinikahkan. Itu sesusuan. Karena jenuh jantungnya. Maka satu yang harus kita perhatikan, sadarilah bahwa naluri itu fitrah ibu itu adalah sayang dengan bapaknya. Kalau toh sayang dengan anak, tapi kalau satu pada, kalau memang bapaknya itu mendidik seperti itu, oke lah. Tetapi jangan kau katakan di hadapan anak kok sampai pemanja, jangan. Itu adalah sistem. Kita musyawarah berkat itu. Aku ya sayang nang anakku, tapi ki anakku, tapi yang ojo sampai diketok ora kasih sayang kita pandangnya. Oh no. Jangan sampai anak si bapak kadang-kadang ngawur di ngarepe anaknya, saya ojo dimanja. Jangan. Itu wis fitrah gak iso ibumu gak bisa. Jadi itu caranya begitu, itu melampahkan sistem yang harus diterapkan di dalam rumah tangga dalam rangka mendidik si anak. Jadi sadari, bener. Apa yang dilakukan itu gak iso ibu ati momol, gak iso padha karo bapak. Ya itu harus itu. Bagaimana tanggung jawabnya? Itu cara mendidik. Silahkan tidak apa-apa, tidak silahkan boleh caranya. Cuman di dalam pelaksanaan itu ojo sampai ngarepe anak hilangno ibuke. Jelas juga ya. Itu etikanya itu loh Pak. Quran itu ada 3, akidah, syariat dan akhlak. Akhlak perlu pemikiran gitu. Jelas? Ada lagi mau tanya? Oh, silakan. Go. Ada seorang ibu yang dengan emosinya mengucapkan kata-kata kepada anaknya karena anaknya itu kata-kata nakal ya. Kok besok ya? Jadi seorang ibu kan tidak boleh Mbak ya mengucapkan kata-katanya cukup menyakitkan. Misalnya besok kan tak dengar apa anak umpama gitu Mbak ya. Nah pada suatu saat emosinya sudah turun, sudah sadar, kemudian
kembali kepada janji. Ya, sumpah ucapan ini adalah merupakan doa sumpah jenengan. Ya, janji. Maka kembalikan kepada janji Allah. Kula gentun ya Allah dumateng panjenengan kula mengatakan seperti itu. Bagaimana syaratnya? Apa ayo? Apa? Bayar apa? Puasa 3 hari atau bayar apa namanya? Kafarat. Itu janji. Ya toh, janjikan aku kayak seorang nempati janji. Ya Allah, aku ucapkan supaya dibatalkan oleh Allah ini, maka penuhilah janji itu. Apa itu? Bayar kafarat dan atau puasa 3 hari. Nah, ini apakah disampaikan kepada si anak tadi? Oh, sudah, nggak usah. Itu kepada Allah. Jadi nggak usah. Itu adalah bimbingan saja kepada anak. Supaya ya Allah, supaya pun dikabulkan apa sebagai doa saya tadi yang kami ucapkan di mata panjenengan ya Allah. Aku tebuslah ini dengan puasa 3 hari dan atau bayar kafarat. Tapi harus diucapkan lagi kan anak usaha ya. Kok bisa disampaikan pada anak kok gede sikile. Gitu ya Pak ya. Ya. Puasa 3 hari ini di hari apa kira-kira Pak? Ya, silakan saja. Tapi yang per Senin, siji Kemis, siji gak ngono kan? Ya Senin, Selasa, Rebo, ya itu. Atau Selasa, Rebo, Kemis, no. Yang turun. Bayar. Kafarat tadi maksudnya bayar. Bayar itu kalau tidak puasa. Kalau tidak puasa bayar. Berarti berapa? Kemana Pak? Ya memberikan makan fakir miskin. Fakir miskin selama berapa ya? Yang termasuk 3 hari itu satu mut berapa ya? 3 mut. Iya 3 mut nanti bayar berapa? Paling 20.000 ya 60.000 lah. Tapi kan tidak usah diucapkan. Nggak usah diucapkan. Ojo diucapkan. Ya sedekah itu tidak. Itu karena itu harus membatalkan janji itu. Membatalkan sumpah jenengan itu tadi. Soalnya ada itu sampai orang tuanya meninggal sehingga orang itu nggak punya anak yang disedekah lah misalnya. Disedekah kalau ibunya untuk kasihan gitu. Mulanya ibu itu begitu, ibu pertama itu ya Allah. Harus begitu. Bayar. Ada lagi mau tanya? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup kita lanjutkan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ke 20. Wadhkur akha 'ad id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin wa laqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa laqad ahlakna ma hawlakum min
يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه إلا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل وأوديتهم عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى